Kitab, coba baca balik. Kitab Lub Ahmad fi asrari ahad. Kul huwallahu ahad. Ini judul kitabnya ini. Kitab Jabarutiyah ini. Isinya tentang dua bagian khalqillah. Nah, ini kalau diterjemah ada dua jenis makhluk Allah. Dua jenis makhluk, bukan ya hamba Allah lah ya. Yang pertama yang tercipta. Yang pertama yang tercipta. Dan yang kedua tercitra. Apa beda tercipta dan tercitra? Dalam surat Shad ayat 72 Allah berfirman ada dua lafaz ya. Satu, aku ya, inni khaliqun basyaran min tin. Aku cipta bashar manusia. Dari apa? Dari tanah. Ini surat apa tadi? Shad ayat berapa? 72. Ya, ini ingat-ingat nih. Nanti kita dituduh sesat sama orang karena dia nggak bisa membedakan cipta dan citra. Dia yang jahil, kita yang anggap sesat. Jadi nanti antum siap-siap bakal ada kelompok yang mengatakan kajian ma'rifatur ruh kita ini kajian sesat. Nama ruh dianggap nama kajian sesat. Nah, kalau kita ditanya begitu gimana jawabnya? Kasih surat Shad. Bahwa Allah membedakan antara khaliq dengan nafakhtu ya. Di ayat berikutnya setelah dicipta dari tanah maka Allah tiupkan nafakhtu, bahasa Arabnya nafakhtu. Apa arti nafakhtu? Secara harfiah aku hembuskan. Aku hembuskan. Tapi dalam bahasa tasawuf aku citrakan. Jadi hembus ini boleh diartikan citrakan. Gitu. Nafakhtu, aku citrakan. Dari mana? Jadi ada beberapa orang yang jahil menuduh saya kan mengatakan roh itu tidak dicipta tapi dicitra. Kata dia, kamu musyrik. Nah, dia gak ngerti. Kita udah kasih rumusan, masih ingat gak rumusannya? Aku hembuskan kepadanya dari, kalau cipta dari tanah, kalau citra dari ruhku. Coba masih ingat ini? Ahad, Zatullah, Ahmad, Ruhullah. Ini rumus ini. Orang ini ilmu ini aja gak ngerti ya. Udah jadi mursyid. Coba Ahmad, Ruhullah. Kalau Allah ngomong Ahmad, Ruhi. Jadi Allah boleh ngomong begitu gak? Ahmad coba dibalik. Nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan padanya dari rohku. Siapakah rohku? Ahmad. Bukan Ahad. Jadi mereka menuduh kita ini potongan Tuhan. Jadi Bang Dik ini potongan Tuhan. Enggak. Bang Dik ini hembusan, pecahan dari hembusan Ahmad. Ya. Lalu ada yang sok-sok keren nama saya datang ya. Dia sebut di surat sajadah, enggak begitu.
Saya tanya, coba bacain surat Sajadahnya, nggak hafal dia ya. Bahwa di surat Sajadah dibedakan antara khalaqa, mencipta, dengan nafakha. Terus saya dituduh, kebetulan lagi megang rokok, kamu meyakini Tuhan, dia belahlah rokok itu jadi dua, dia potong, nih kamu meyakini begini ya, ini Allah, ini kamu. Ya enggak, itu merokokmu. Enggak ada Tuhan begitu. Berarti dia sendiri belum mengerti. Ahad Zatullah, Ahmad Ruh. Ya, jadi Ahmad, yang disebut ruhku itu Ahmad, yang disebut zatku itu kan Allah nggak ngomong aku tiupkan dari zatku, kan nggak begitu. Kalimatnya gimana? Nafakhtu fihi min ruhi, bukan zati. Jadi kalau ada orang menuduh kita bahwa kita ini mengatakan Allah ada dalam diri, itu nggak benar ya. Kita ini potongan Tuhan, ya nggak benar. Kita ini citra Tuhan, betul. Citra beda dengan potongan. Citranya Allah, ruhnya. Ruhullah itu Ahmad. Gitu. Ini kalau diterusin ada lagi Ahad, Ahmad itu apa ya? Udah cukup. Nah, di sini ada yang mahal dari beliau tadi. Ya, antum sudah dapat ya. Bahwa alam semesta itu ada beberapa klan besar. Yang tercipta pakai kun itu malaikat. Lalu 4 unsur alam, api, air, tanah, udara. Nabi Adam, Bani Adam. Ini Bani Adam apa Bani Kirdun? Tahu Kirdun nggak? Kera. Hewan. Ada hewan sekitar kita? Ada, ini aja ada kumbang nih lagi tidur dia. Untung antum nggak ditiup di hewan kan? Kan bisa aja rohnya ditiupkan di hewan, nggak dikasih akal. Lihat kucing tuh bolak-balik nggak, malu-malu kucing namanya. Ada nabat tumbuhan, ini tumbuhan nggak? Maka di tumbuhan ini ada kunnya Allah, ada roh yang dibungkus dengan kunnya. Itulah yang nanti berteriak, Muslim, di sini ada musuh Allah. Pohon-pohon, hewan-hewan nanti ngomong semua, kecuali satu pohon, namanya apa? Ya, pohonnya mereka itu, ya, pohon laknat itu. Saya nggak tahu apakah beritanya benar. Kesana saya nggak ngerti pohon korkot itu yang mana. Ya, kita udah kesana tapi bingung mana ya korkotnya. Kata beritanya, mereka lagi nanam itu. Jadi nanti nggak ada yang bisa berkoneksi dengan pohon itu di kalangan Muslim. Tapi Yahudi bisa berkoneksi dengan pohon itu. Jadi antum dapat hadis Nabi jalan, batu ngucapin salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Coba antum diturun nih, disapa sama pohon, gila langsung. Ya, maka berlatih mu'alimi dari sekarang biar nggak penakut. Ya, ntar kalau dengar suara aneh-aneh nggak ngerasa takjub dengan diri, biasa aja. Baru aja mimpi udah belagu amat, ya nggak? Jadi ada yang datang ke saya, dia bilang imam dia Imam Mahdi. Saya tanya, kenapa imam ente Imam Mahdi? Karena imam saya mimpi ketemu Allah berkali-kali. Kita candain ya, ketemu Rasul berkali-kali. Kalau ada orang, saya canda saya, ketemu Allah bukan mimpi, keadaan jaga, kamu gimana? Oh, lebih hebat dari imam saya dong. Iya, tapi dia gak Imam Mahdi. Nah, gimana caranya? Ada caranya. Siapa orangnya? Ini sampingmu. Lu masa iya? Ya, kalau sholat kan ketemu Allah. Susah amat toh. Minimal 5 kali sehari lah ketemu Allah. Jaga tuh, gak lagi mimpi. Imam ente kayak gak jelas tuh. Masa mimpi doang dibanggain? Masa kita hidup harus digaidan oleh mimpi dia, ya enggak? Ya. Kecuali dia sudah mengerti rohnya, ya. Jangan-jangan halu juga tuh. Karena syaitan iblis bisa menyerupai, mengaku jadi Allah. Mengaku jadi Allah dia bisa, tapi mengaku jadi Rasul SAW nggak bisa.
Tapi setelah mimpi ketemu Nabi, halu bisa juga. Maka nggak jaminan juga mimpi itu betul mimpi busyra, kabar gembira. Tapi mimpi bukan segala-galanya. Ya, mimpi itu penanda alam bawah sadarnya oke. Tapi kita nggak hidup lewat mimpi. Mimpi itu cuma kabar gembira aja. Ya, baik masa lalu atau masa depan. Ya. Maka ada Bani Nabat, ada Bani Najam. Najam ini apa? Yang tadi disebut Bang Dik. Planet ya, bulan purnama yang sudah turun katanya. Bang Dik gombal juga, pantesan bisa bini 2 ya. Maaf Bang Dik ya. Tolong diedit. Maaf Bang Dik ya. Biasanya kita saling pijit-pijitan, ini lagi jauh, jadi ngambek ya. Lalu ada Bani Anwar, Bani Cahaya. Ya. Boleh kita sebut Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bani Anwar itu adalah pancaran daripada Ahmad Ruhullah. Gitu. Ya. Maka boleh nggak disebut Nur Muhammad itu makhluk berdasarkan ini? Iya makhluk, tapi makhluk yang tercitra, bukan makhluk yang tercipta. Gitu. Nah, lalu Nur Muhammad itu meneteskan, memancarkan 124.000. Nah ini yang diulang-ulang ya. Ini penting sekali diulang-ulang. Maka tidaklah pernah ada di muka bumi ini kekosongan kekasih Allah. Jadi nggak usah khawatir. Betul kalau kiai meninggal kita sedih, tapi jangan berlarut-larut. Betul kalau ada wali wafat kita sedih, tapi jangan berlarut-larut. Kita harus segera mengambil estafet itu. Ya, siap mengambil estafetnya. Ya, walaupun kita nggak ngerti apa-apa, tapi semoga Allah yang mengerti apa-apa memimpin kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan saya berdoa untuk kita semua. Ja'alanallah min banil arwah. Semoga Allah menjadikan kita Bani Ruh. Amin ya rabbal alamin. Maka Bani Ruh nyebut Rasulullah Abul Arwah. Di kitab-kitab lama banyak istilah Abul Arwah. Cuma anak baru hijrah kemarin sore nggak ngerti istilah Abul Arwah. Kita sebut Muhammad Abul Arwah, kita dianggap ngada-ngada. Ya, kitabnya sih mungkin kitabnya kurang jenggot kayaknya kitabnya ya. Kitabnya berjenglot. Yaudah itu aja deh Bang Dik. Ntar malah kesel-kesel kita Bang Dik. Baik, terima kasih. Oh ya, satu lagi lupa. Silakan. Jadi selain Bani Anwar dan Ruh itu dicipta dengan kun, kudrah iradah Allah, kun fayakun. Tapi Bani Anwar ini nggak berlaku mereka kun, berlaku jaiznya Allah. Saya menyebut jaiz itu rahmah. Dalilnya inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Allah seharusnya murka dengan kudrah iradahnya, tapi dengan rahmatnya kita diselamatkan. Ya. Dan jaiz ini ada di qalbu Rasulullah SAW. Makanya beliau punya hak memberi syafaat. Seharusnya orang disiksa nggak jadi disiksa. Itu jaiz. Nah, rahmah ya, ada rahmah kasih sayang Allah SWT. Dalilnya apa lagi? Jika kudrah iradah ini di Lauh Mahfuz, kalau rahmah ini di arasnya. Apa dalilnya? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, surat Taha ayat 5. Surat 20 ayat 5. Maka boleh juga jaiz ini sebut rahmaniyah Allah. Kasih sayang Allah yang tak terbatas. Ya. Jadi istilahnya boleh disinonimkan untuk menjelaskan kata jaiz. Ini bukan jaiz dalam sifat 20. Ya. Kalau di sifat 20 jaiz beda lagi.
Kalau jaiz dalam sifat 20 boleh iya boleh tidak. Kalau ini bukan. Jaiz di sini maksudnya jaza ya juzu. Ya tajawuz kan, kalau tajawaza ya tajawuz, tajawazu, tajawuzan itu artinya melewati batas. Melewati batas kudrat dan iradat, dan itu hanya rahmat Allah. Maka jangan minta keadilan. Jadi kudrat iradat ini keadilan. Mintalah rahmat. Kalau antum minta rahmat pasti masuk surga. Ya. Lalu baqaik itu jika jaiz itu qadim azali, maka baqaik itu qadim. Jadi jaiz kemana jatuhnya? Azali. Kalau baqaik zatullahil qadim, zat Allah yang qadim. Jadi ini lebih dahsyat lagi. Kalau kita bahasakan, Allah itu maha mengatur dirinya sendiri, nggak bisa diatur, nggak bisa diintervensi siapapun. Itu baqaik, dengan kekekalannya yang maha abadi. Maka dia tidak bisa diatur oleh doa-doa kita, nggak bisa diatur oleh wirid-wirid kita, nggak bisa. Maka yang dia tetapkan wali dalam baqaiknya, pasti wali dalam jaiznya, pasti wali dalam kudrah iradahnya. Kira-kira begitu ya. Jadi walaupun di kudrah iradah ini makhluk nih wirid 70.000 kali 7. Kalau memang bukan hak dia menjadi wali, nggak jadi wali. Ya. Semoga Allah menjadikan kita aulianya, wali-walinya, kekasihnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala Muhammad.